Good morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam pembelajaran daring. Tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pembelajaran 3. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan juga perubahannya. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam termasuk sumber energi dan perubahannya. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar kita dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu lebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Apa saja ya bentuk-bentuk itu? Nah, yang pertama ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalkan bunyi halilintar, bunyi gitar, klakson, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas itu disebut juga energi kalor. Yang ketiga, ada energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke bentuk energi yang lain. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik menjadi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan juga setrika. Yang kedua, energi listrik menjadi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak antara lain penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada energi panas menjadi energi panas. Contohnya ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh ya, akan semakin panas. Yang keempat, cahaya menjadi listrik. Contohnya adalah penggunaan dari panel surya. Yang kelima, energi gerak berubah menjadi bunyi. Contohnya menabuh gendang, bertepuk tangan, kemudian memetik gitar, dan lain sebagainya. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita temukan contoh lainnya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contohnya. Ada energi listrik menjadi panas, ada setrika, microwave, solder, dan lain sebagainya. Listrik menjadi gerak, kipas angin, blender, pur, kemudian mixer, dan lain sebagainya. Gerak menjadi panas, menggosokkan telapak tangan, tadi memukul-mukul itu ya benda. Kemudian cahaya menjadi listrik, itu ada panel surya. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri desa-desa. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya dan panas. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar dalam pengoperasiannya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, koperasi hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian warga aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. Mereka tetap mengawasi. Lalu, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu ya? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Lalu apa panel surya itu? Panel surya adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.
Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Nah, tadi sudah ya, perubahan yang terjadi pada PLTS adalah perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu, identifikasi perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari untuk orang di sekitarmu. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan energi, misalnya saja perubahan energi listrik menjadi panas, kemudian energi listrik menjadi gerak dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan energi yang ada di sekitar kita. Tadi sudah kita bahas ya, ada perubahan gerak menjadi panas, kemudian perubahan energi gerak menjadi bunyi. Contohnya tadi ketika kita menepuk-nepukkan tangan lalu akan terdengar bunyi. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Banyak sekali contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi loh. Apa ya mainan itu? Siapa yang tahu? Dengan kapal otok-otok, mainan kapal uap biasanya ada ketika kalau di Semarang itu di Dugderan tuh ya, menjual mainan-mainan seperti ini. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional yang berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Bahan-bahannya itu tadi, langkah pembuatannya, langkah kerjanya, buatlah gambar pada bahan kapal pada seng menggunakan spidol. Kemudian buat pola, kemudian potong semua pola menggunakan gunting seng. Minta bantuan orang tua ya, kalau belum bisa jangan melakukan sendiri. Yang keempat, buatlah saluran pipa panjang knalpot dari seng panjang yang digulung. Yang kelima, rangkaian kapal. Kemudian yang keenam, warnai kapal menggunakan cat besi agar terlihat lebih menarik. Cara memainkannya adalah yang pertama, isi air pada 2 pipa dalam yang ada di bagian depan perahu. Kemudian masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran. Kemudian nyalakan pembakaran yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. Setelah kapal panas akibat pembakaran baru dimasukkan ke air itu ya. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Perubahan energi yang mampu mendorong kapal bergerak adalah perubahan energi panas menjadi gerak. Lalu apa fungsinya kapas dan minyak goreng tadi? Fungsi kapas adalah untuk menyerap minyak goreng dan juga sebagai sumbu, sedangkan minyak goreng berfungsi sebagai bahan kapal, bahan bakarnya ya, agar bisa terjalin api itu. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Jika tidak ada kapas dan minyak goreng, maka tidak akan ada pembakaran sehingga tidak ada perubahan energi. Hal tersebut mengakibatkan kapal tidak dapat bergerak. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba kita cari informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban, kamu bisa menanyakan kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, caranya dengan cara apa? Kemarin sudah dengan wawancara. Setelah wawancara itu biasanya melakukan laporan hasil wawancara. Contohnya ini ya. Kita bertanya pada orang tua, jawabannya perubahan energi listrik menjadi energi panas itu contohnya ada rice cooker yang digunakan untuk memasak nasi. Kemudian kalau energi listrik menjadi gerak itu contohnya mesin bor kayu digunakan untuk membuat lubang pada kayu dan lain sebagainya. Tugasmu hari ini bersama orang tua atau anggota keluargamu, amati bagian-bagian rumahmu. Identifikasi benda-benda di rumahmu, temukan benda-benda yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan energi. Kalian catat contohnya apa? Kulkas atau apa, dan perubahan energi yang terjadi. Itu dia tugas kalian, tulis di buku tugas kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, sampai jumpa.